Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah di masjid yang semoga barokah ini dalam rangka untuk melanjutkan mengkaji Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang lama libur ya. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu, dalam satu halaqah ilmu. Yang ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man salaka bi tariqon yaltamisu ilman sallallahu bi tariqon ila jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini di antara faedah untuk duduk di majelis ilmu. Termasuk cara cepat, yang paling cepat di antaranya adalah duduk di majelis ilmu. Itu cara cepat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis tadi itu sebagai motivasi kita untuk terus semangat fi thalabil ilm. Duduk di majelis ilmu. Karena disebutkan terang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, situ mencakup secara hisiah dan manawiyah. Secara hisiah, secara indrawi, yaitu jalannya dia menuju majelis ilmu itu masuk dalam hadis tadi. Atau dia duduk untuk belajar dari seorang alim, dari seorang ustadz, dari seorang mustafid, mendengarkan dalam majelis ilmu, atau dia belajar dari kitab, menelaah kitab, atau kaset-kaset, mendengar dari rekaman-rekaman, dan seterusnya. Itu semuanya mencakup yang disebutkan dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kemudian bermalas-malasan untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk terus menambah ilmu syar'i, menambah pengetahuan dia dalam ilmu agama, yang itu merupakan jalan yang paling cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap insan yang muwafaq diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-citanya adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala.
dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini sekedar mengingatkan setelah lama kita vakum duduk di majelis ilmu ya, karena kita dalam rangka untuk mengikuti aturan pemerintah di masa pandemi ini. Dan ini dengan kita dibuka kembali majelis-majelis ilmu, ini juga merupakan pelonggaran yang diberikan oleh ummah. Di beberapa tempat, beberapa daerah misalnya masih belum boleh untuk mengadakan halaqah-halaqah ilmu. Sebagian tempat ini sudah dibolehkan. Ini adalah sebuah kenikmatan, jangan disia-siakan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita yang terakhir dulu sampai bab birrul wasilah, kata babul birri wasilah, bab birrul walidain dan silaturahim. Kita telah membaca hadis yang pertama, ya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita baca hadis yang kedua, insyaallah taala. Nakra, kita baca hadisnya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dari sahabat Zubair bin Mut'im, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, qati'un, yakni qati'a rahimin, yaitu yang memutus hubungan silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan Allah Ta'ala wara'ah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, annahu laisa ma'nahu kafirun, bahwasanya makna hadis ini itu tidak masuk ke dalam surga di situ bukan maksudnya dia kafir. Wa innama maknahu, kan tapi maknanya di situ adalah annahu la yadkhulul jannah min awalil amri, bahwasanya tidak masuk ke dalam surga dalam hadis ini min awalil amri, yaitu awalian, tidak masuk ke dalam surga pertama kali. Bal yu'adzabu finnari, tetapi dia diadab dulu di dalam neraka, kashabil kabair, seperti para pelaku dosa besar. La mukhaladan finnar, tidak selamanya di dalam neraka. Nah, tapi kemudian dia masuk ke dalam surga setelah diadab terlebih dulu di neraka dengan dosa-dosanya. Nah, ini makna lafadz la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga, yakni min awalil amri, pertama kali masuk ke dalam surga.
qati'un. Mana qati'un wasarahu bi annahu qati'ur rahim. Ditafsirkan, diartikan, dimanakan di sini bahwasanya qati'un adalah memutuskan hubungan silaturahim. Wa qati'atur rahmi kabiratun min kaba'ir dzunubi. Sehingga memutuskan hubungan silaturahim ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Wa hadza min babil wa'id. Maka di sini ini dalam rangka untuk memberikan ancaman lian al-qati'ata kabiratun min kabair dzunubi wa ashabul kabair qad yu'adzabuna bin nar. Yang akan memutus hubungan silaturahim ini termasuk salah satu dari dosa besar, maka pelaku dosa besar maka dia harus diadab dulu dalam neraka. Sehingga orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini diancam dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu dengan dosanya tersebut yang merupakan dosa besar. Nah, tsumma yurijuna minha pada dalik. Itu setelah diadab dalam neraka, kemudian mensucikan dosa-dosanya dengan sebab dosa besar tersebut, baru dia dikeluarkan dari neraka. Barakallahu fikum. Ini makna hadis la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga pertama kali orang yang memutus hubungan silaturahim. Barakallahu fikum. Naam. Sebutkan oleh Syekh Abdul Ta'ala Ra'ah, wasilaturahmi tasilu bil infaqi alal qaribi. Dan di antara cara silaturahim itu bisa dengan memberikan infak, memberikan sedekah alal qaribi pada kaum kerabat, sanak famili, idza kana faqiron. Jika kerabatnya tersebut adalah orang yang fakir, miskin, bukan orang yang kaya. Wal ihsan ilaihi, dan berbuat baik kepadanya. Wa tahsilu bi ziyarati lahu, dan juga bisa dengan menziarahinya, berkunjung ke rumahnya, datang ke rumahnya. Ini termasuk silaturahim. Wa tahsilu bi anwa'i minal ihsan al-qauli wal fi'li. Juga bisa dengan cara berbagai macam perbuatan ihsan, perbuatan baik, al-qauli, baik dengan ucapan, wal fi'li, ataupun dengan perbuatan. Sehingga menjaga hubungan silaturahim ini fi'liyah wa qauliyah, bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Hadhihi silaturahim.
Ini yang disebut dengan silaturahim. Qad takunu bil mal, kadang bisa dengan harta yang dia miliki, dia punya, yaitu dengan cara tadi. Pada orang yang fakir, yang miskin, yang punya hubungan silaturahim, dikasih, dipenuhi kebutuhannya, dibantu kebutuhannya, dicukupi kebutuhannya. Biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan harta yang kita punya. Qad takunu bil kalam at-thayyib, dan kadang bisa dengan ucapan, kata-kata yang baik, ya, dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan pengarahan-pengarahan, dengan cara tidak menyakiti orang-orang yang punya hubungan silaturahim dengan kita. Menjaga lisan, menghibur mereka, berikan motivasi kepada mereka, dan seterusnya. Ada bil kalam at-thayyib, dengan ucapan yang baik. Wa takunu bi ziarah, dan bisa dengan cara menziarahinya, yaitu mendatangi rumahnya, datang kepadanya dalam rangka untuk menjaga hubungan silaturahim, diniatkan untuk silaturahim, menyambung hubungan silaturahim, ya, baik yang rumahnya dekat maupun rumahnya yang jauh, baik yang tinggalnya dekat maupun tinggalnya yang jauh. Nah, barakallahu fikum, bisa kesana dengan membawakan bingkisan, hadiah, oleh-oleh, entah makanan, entah barang, entah hal-hal yang dibutuhkan oleh segenap keluarga yang kita kunjungi. Wa takunu bil i'anati ala masalihihi wa ma yanfa'u, dan bisa juga dengan cara membantu hal-hal yang memberikan maslahat padanya dan yang manfaat untuknya. Nah, kalau ada orang-orang yang punya hubungan silaturahim dengan kita dalam keadaan butuh bantuan, butuh pertolongan, sedang ada hajah yang itu sangat dibutuhkan dan kita mampu untuk menolongnya, maka segera. Selama kita mampu, bisa bantu apa yang dia butuhkan. Kullu hadza min silaturahmi. Semua ini termasuk silaturahim, menyambung hubungan silaturahim, kata Syekh Fauzan Abdul Ta'ala warah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati jangan sampai kita termasuk qati'un, orang yang memutus hubungan silaturahim. Nah, diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati'un, itu tidak akan masuk ke dalam surga pertama kali orang yang memutus hubungan silaturahim. Hingga semampunya kita untuk terus menjaga hubungan silaturahim dengan orang-orang yang punya kekerabatan dengan kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Barakallahu. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah diterangkan, yaitu baik menjaga hubungan silaturahim yang sudah berjalan maupun dengan orang yang memutus hubungan silaturahim dengan kita. Nah, kita kembali untuk bisa menyambung hubungan silaturahim yang terputus. Nah,
Barakallahu fikum. Hadis selanjutnya. Hadis yang ketiga. Wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha harrama 'alaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uququl ummahati, durhaka kepada ibu, wa wa'dal banati, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, wa mana'a wahati, dan tidak memberi apa yang harus diberi dan diminta, wa karihalakum qila wa qol, dan membenci untuk kalian qila wa qol, yaitu suka menukil dan bilang katanya, wa kasrata soal, dan banyak meminta-minta, banyak bertanya, wa idha'atal mali, dan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Di antara faedah hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Allah Ta'ala wara'ah, dzukira fi hadzal hadithi, disebutkan dalam hadis ini sitata asya, 6 perangai, 6 perkara. Annaha muharramatun makruhatun, yang termasuk perkara-perkara yang diharamkan, dan termasuk min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Al-ula, yang pertama, uququl ummahati. Nah, yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha harrama 'alaikum uququl ummahati. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Al-muradu bihi maksiatul ummahat. Yang dimaksudkan uququl ummahat yaitu bermaksiat pada ibu. Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah ibu yang melahirkan, jadi ibu kandungnya.
bukan ibu angkat ataupun ibu tirinya. Ada yang bertanya, kenapa kok dalam hadis ini hanya disebutkan larangan durhaka pada ibu, tidak disebutkan bapak tanpa menyebut bapak? Nah, disebutkan alasannya itu dikarenakan dosa durhaka pada ibu kandung kita itu lebih besar dosanya daripada durhaka kepada bapak. Karena hak ibu itu lebih besar daripada hak bapak. Karena seorang ibu dia mengalami keadaan-keadaan yang luar biasa, yang butuh banyak pengorbanan yang tidak dialami oleh seorang bapak. Di antaranya yaitu alhamdulillah mengandung. Ini tidak mungkin dialami seorang bapak, nggak ada bapak yang mengandung. Tapi yang mengandung adalah ibunya. Kemudian al-wiladah, melahirkan. Nah, bapak juga tidak mungkin melahirkan. Kemudian ar-radha, itu menyusui. Ini juga yang melakukan adalah para ummahat, para ibu. Bapak tidak mungkin melakukannya. Nah, semuanya itu mengalami kepayahan-kepayahan, suatu yang berat, pengorbanan yang besar. Ketika mengandung seorang anak, dari awal kandungan sampai melahirkan, itu adalah wahnan ala wahnin, sangat berat. Dan semakin besar kandungannya semakin berat. Nah, kemudian ketika melahirkan, ini yang terberat, karena mengalami sakit dan bahkan sampai ada yang meninggal ketika melahirkan. Karena begitu beratnya ketika melahirkan seorang anak. Kemudian ketika menyusui, ini juga berat, butuh pengorbanan. Kalau susuan yang sempurna sampai 2 tahun, akan ada yang lebih. Ya. Begitu lama dia harus menyusui. Itu juga mengalami pengorbanan, kepayahan demi kepayahan bagi seorang ibu. Ya, tidak hanya menyusui, harus merawatnya. Ya. Tiap hari ya menyuapi. Kalau sudah dia bisa makan, tidak hanya air susu saja, ya, harus memandikan dan seterusnya. Harus merawat bayinya sampai bayi tersebut bisa berjalan, bisa merambat. Dan itu rata-rata yang melakukan adalah para ibu. Wa tarbiyah, kata Syekh itu taruh di sini, wa ma fiha minal masyaqqah wa ta'ab. Dan juga termasuk tarbiyah, mengajari anaknya dari mulai dia bisa bicara dan seterusnya. Itu yang pertama kali mengajari seorang anak, mentarbiyah seorang anak itu adalah
mentarbiyah seorang anak itu adalah ibunya. Nah, dan juga hal-hal yang lainnya yang termasuk masyakoh, segala hal kesulitan yang dihadapi, wata'ab, dan juga capek, ya lelah, hal-hal yang melelahkan ketika harus merawat bayinya. Nah, barakallahu fikum, ini tidak mungkin dialami oleh seorang bapak, sehingga begitu besar hak seorang ibu. Nah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam hadis, lama suila man abaru, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa yang harus aku berbuat baik atau berbakti padanya, qala, Rasulullah SAW bersabda, ummuka. Qala tumaman, qala ummaka. Qala tumaman, qala ummaka. Nah, Rasul SAW jawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, tumaman. Kemudian siapa setelah itu, wahai Rasulullah? Qala ummaka. Rasulullah jawab kembali, ibumu. Qala tumaman. Kemudian ditanya lagi, dan setelah itu siapa? Qala ummaka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ummaka. Sampai 3 kali ditanya, Rasulullah SAW tetap menjawab dengan ummaka, yaitu ibumu yang harus engkau berbuat baik padanya, berbakti padanya. Qala tumaman. Kemudian yang keempat kalinya ditanya lagi, sebenarnya siapa? Rasulullah SAW. Qala abaka. Baru setelah itu Rasulullah SAW menjawab bapakmu. Nah, barakallahu. Ini menunjukkan bahwasanya hak seorang itu jauh lebih besar daripada hak seorang bapak bagi anak-anaknya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa saja contoh-contoh untuk mukul ummahat, durhaka pada ibu itu? Nah, yang diharamkan di sini kan, innallaha harama alaikum mukul ummahat. Haramkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Apa di antara contoh untuk durhaka itu? Durhaka kepada seorang ibu itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Walaupun ringan, tapi semuanya itu termasuk dosa besar, ya. Apalagi yang sedang, apalagi yang masuk berat, ini dosa sangat besar. Nah, contohkan di situ adalah berkata bukan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada keduanya itu itu cih, us, toh, gitu ya. Kayaknya seperti itu kan. Misalnya pas dipanggil, enak sini nak, bantu ibu, lagi belajar. Nah, atau lagi ada teman yang sudah disuruh. Itu termasuk dan yang semisal dengan itu termasuk dosa mukul ummahat, masuk durhaka pada ibu, walaupun ringan tapi termasuk dosa besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahum uffin, jangan engkau mengatakan kepadanya Nah, wala tanharhuma, dosa yang lainnya
Masuk dosa yang ringan, durhaka pada ibu yang ringan yaitu membentak keduanya. Nah, wala tanharhuma, jangan engkau membentak keduanya. Membentak seorang ibu masuk dosa besar walaupun ringan, termasuk durhaka pada ibu walaupun ringan. Nah, jangan sekali-kali membentak ibu kita. Nah, termasuk durhaka. Waliyadzubillah. Nah, mengatakan Gus, itu aja udah nggak boleh, apalagi membentaknya ya. Nah, kemudian apa yang termasuk sedang? Untuk durhaka kepada ibu masuk yang sedang. Disebutkan yaitu membuat sakit hati dan menangis ibu kita. Nah, mungkin kalau pas dibentak mungkin kaget aja ya orang itu ya, nggak sampai menangis. Nah, kalau nggak sampai kaget, wah, kadang memaafkan orang tua kita ya. Orang tua kalau dengan anaknya selalu membeli utur, ya kan? Nah, membuat ibu sakit hati dan menangis, ini sudah termasuk di atas membentak. Nah, ya, levelnya lebih tinggi dari membentak. Itu termasuk durhaka yang tingkatannya sedang. Nah, sampai membuat sakit hati orang tuanya, entah dengan ucapannya, entah dengan perbuatannya, atau yang semisalnya. Ini hati-hati ya, untuk jangan sekali-kali membuat sakit hati orang tua, membuat sakit hati ibu kita. Nah, jaga lisan, jaga perilaku, jangan sampai membuat sakit hati ibu kita, apalagi sampai menangis. Nah, walaupun juga masih sedang, ini juga termasuk dosa besar. Nah, biasanya kalau sudah sakit hati, seorang ibu hanya bisa menangis. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai sekali-kali kita membuat ibu kita menangis dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Nah, dan contoh untuk yang berat apa itu? Sebutkan di sini adalah memutus hubungan dengan ibu dan tidak mengakui kalau itu ibu kandungnya. Yang terakhir membunuh ibunya. Ini sudah dosa yang sangat besar. Ya, kedurhakaan yang sangat besar pada seorang ibu. Ya, tidak mau berhubungan dengan ibunya, tidak menjenguknya, tidak mau menerima teleponnya, tidak mau berbicara padanya, tidak mau bertemu dengannya. Ini termasuk memutus hubungan dengan ibunya. Hati-hati, jangan sekali-kali masuk dosa kedurhakaan yang sangat besar. Nah, kemudian apalagi tidak mengakui itu ibu kandungnya. Ada nggak seperti itu? Ada. Waliyadzubillah. Ya. Tidak mengakui itu ibu kandungnya. Padahal jelas-jelas itu adalah ibu kandungnya. Allah musta'an. Ini termasuk durhaka yang sangat besar. Yang terakhir membunuh ibunya. Ini yang paling besar. Ya. Allah musta'an. Wa'alaikumsalam. Ya, semoga kita dijauhkan dari mengukul ummahat, durhaka kepada ibu. Segala macam kedurhakaan, baik qauliyah, fi'liyah, baik dengan ucapan maupun perbuatan kita. Dan semoga kita masuk orang-orang yang berbakti pada ibu kita. Ya. Selalu minta ridho pada ibu kita selama ibu kita masih hidup, dan selalu mendoakan ibu kita kalau kita sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk faedah uququl ummahat, diharamkannya durhaka pada ibu. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk adzan isya. Nah, tafadhol. Yang al-muadzin, wal yu'adzin.
Nah,